Obat kolesterol alami paling ampuh dan mujarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Herbal Ari. Kali ini kita akan membahas obat kolesterol alami paling ampuh dan mujarab. Saat ini kondisi kolesterol tinggi sudah menjadi masalah kesehatan yang sangat umum. Banyak orang dewasa yang sudah masuk usia pertengahan terkena kolesterol tinggi. Hal ini terjadi karena pilihan gaya hidup yang tidak sehat. Mengkonsumsi berbagai makanan yang mengandung lemak tinggi dan kurang berolahraga adalah masalah yang sering terjadi. Namun seiring dengan berkembangnya angka kematian akibat penyebab obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan kanker karena kolesterol tinggi, maka akan meningkatkan kesadaran kita tentang kesehatan. Ada banyak orang yang ingin menurunkan kolesterol secara alami, bahkan tradisional. Berikut ini adalah obat kolesterol alami yang paling ampuh dan mujarab. Yang pertama adalah bawang putih. Bawang putih biasanya menjadi bumbu yang bisa membuat masakan menjadi sedap. Biasanya bawang putih ditumis atau dimasak sebagai penyedap alami makanan. Namun sekarang Anda bisa mencoba menurunkan kolesterol dengan makan beberapa siung bawang putih setiap hari. Bawang putih mengandung glucosinate yang bisa bekerja untuk mengurangi kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol sehat. Selain itu, bawang putih akan meredakan berbagai gejala yang berhubungan dengan kolesterol tinggi seperti plak dalam arteri, penyempitan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, infeksi akibat kolesterol jahat, dan resiko pembekuan darah. Caranya, pemirsa cukup makan 3-4 siung bawang putih setiap hari. Kemudian minum air putih yang cukup untuk mencegah bahaya dehidrasi. Kemudian yang kedua adalah bawang merah dan madu. Bawang merah adalah jenis kelompok tanaman umbi seperti bawang putih. Sesuai dengan namanya, bawang merah berwarna merah dan berlapis putih pada bagian dagingnya. Aroma bawang merah sangat harum dan sering menyebabkan mata pedih. Bawang merah juga bisa menjadi pelengkap masakan karena meningkatkan rasa masakan. Bawang merah mengandung flavonoid yang akan mengurangi LDL dan mengandung quercetin yang akan meningkatkan kolesterol baik. Caranya untuk mendapatkan flavonoid dan quercetin dalam bawang merah, maka gunakan bawang merah sebagai lalapan. Mencampurnya sebagai bumbu dengan cara direbus atau ditumis bawang merah dengan api yang kecil. Cara ini akan membantu mempertahankan kadar flavonoid dan quercetin. Kemudian yang ketiga adalah minum jus jeruk. Jus jeruk yang terbuat dari semua jenis jeruk akan membantu menurunkan kolesterol. Pada zaman dahulu, jus jeruk menjadi minuman tradisional yang bisa membantu menjaga kesehatan. Setiap jus jeruk mengandung nutrisi yang akan memerangi kolesterol seperti flavonoid, vitamin C, dan folat. Selain itu, kandungan fitosterol dalam jus jeruk akan meningkatkan LDL hingga 12%. Namun sebaiknya jus jeruk dikonsumsi tanpa tambahan gula dan bisa menggantikannya gula dengan madu. Caranya, minum jus jeruk sebanyak 3 cangkir setiap hari. Pada pagi hari sebaiknya minum jus sebelum sarapan. Harus diingat minum jus sebelum makan dan bukan setelah makan. Kemudian yang keempat adalah rebusan air ketumbar. Ketumbar merupakan bumbu yang bisa meningkatkan rasa dan aroma setiap masakan. Ketumbar memiliki aroma yang sangat kuat. Kandungan alami dalam ketumbar bisa meningkatkan kolesterol baik dengan mengalahkan LDL berlebihan dalam tubuh. Selain itu, ketumbar bisa membantu proses penyerapan gula dalam tubuh sehingga menurunkan resiko penyakit diabetes. Caranya adalah yang pertama, masak 2 sendok ketumbar dengan 1 gelas air hingga mendidih. Yang kedua, saring dan dinginkan air tersebut kemudian minum pada pagi dan sore hari. Kemudian yang ketiga, Anda bisa menambahkan madu atau susu untuk meningkatkan rasanya. Kemudian yang kelima adalah dengan minum virgin coconut oil atau bisa disebut VCO. Virgin coconut oil adalah jenis minyak kelapa murni yang diolah dengan cara modern. Minyak yang didapatkan dengan mengambil ekstrak murni dari kelapa. Minyak ini berbeda dengan minyak kelapa yang sering digunakan sebagai minyak tradisional untuk memasak. VCO yang berkualitas memiliki tanda seperti aroma yang kuat, rasa kelapa yang kuat,
dan tidak berwarna atau sangat jernih. Kandungan asam laurat dalam VCO dipercaya bisa meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Bahkan VCO adalah obat alami sebagai cara mengobati bisul. Caranya adalah tambahkan beberapa sendok minyak VCO organik dalam salad atau berbagai masakan Anda. Anda juga bisa minum VCO sebanyak 1 atau 2 sendok teh setiap pagi. Kemudian yang keenam adalah minum cuka sari apel. Cuka sari apel adalah obat alami untuk mengatasi berbagai gangguan penyakit. Obat ini sangat baik untuk menurunkan kolesterol karena mengandung kadar asam yang cukup tinggi. Namun untuk penderita penyakit MAG, sebaiknya konsumsi cuka sari apel dalam jumlah yang terbatas. Cuka sari apel mengandung bahan alami seperti flavonoid yang akan memerangi kolesterol dan trigliserida dalam tubuh Anda. Cuka sari apel yang baik dikonsumsi adalah yang berbahan apel murni dan tanpa campuran bahan yang lain. Caranya adalah minum 1 sendok teh cuka sari apel dengan segelas air hangat. Untuk mendapatkan hasil efektif, minum selama 30-40 hari setiap hari. Jika Anda kurang suka dengan rasa murni cuka sari apel, maka minum 1 sendok teh cuka sari apel dengan campuran jus jeruk atau jus apel. Kemudian yang ketujuh adalah menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun dihasilkan dari buah dan daun pohon zaitun. Manfaatnya pada tubuh kita adalah bisa menurunkan kadar kolesterol buruk. Bahkan mengkonsumsi minyak zaitun secara rutin bisa mengurangi penumpukan lemak dalam perut. Cara ini akan membantu tubuh Anda menjadi lebih sehat dan bentuk tubuh yang lebih ideal. Tentu saja konsumsi minyak zaitun harus diiringi dengan tips diet sehat seperti diet rendah lemak. Caranya adalah gunakan minyak zaitun di campuran salad, menumis bumbu masakan, memasak ayam atau ikan dengan cara dipanggang. Jadi jangan ragu untuk menggantikan minyak sayuran dengan minyak zaitun. Kemudian yang ke-8 adalah makan sup sayur bayam. Bayam selama ini dikenal sebagai sayuran hijau yang bisa meningkatkan energi tubuh. Bayam dikenal mengandung zat besi tinggi yang akan mendorong produksi sel darah merah dalam tubuh. Selain itu, nutrisi yang ditemukan dalam bayam adalah lutein yang sangat baik untuk membantu menyerap plak dan kolesterol yang menumpuk dalam arteri. Jadi lutein dalam bayam juga akan menurunkan kolesterol dan mencegah penyakit jantung. Caranya adalah konsumsi sayur sop bayam dengan campuran wortel setiap hari. Sudah bisa menurunkan kolesterol tinggi. Namun untuk penderita asam urat, maka hindari konsumsi bayam berlebihan. Selain itu, usahakan memilih jenis bayam organik yang tidak mengandung pestisida. Kemudian yang ke-9 adalah minyak kedelai dan minyak jagung. Minyak kedelai dan minyak jagung memang belum terlalu umum digunakan sebagai minyak untuk memasak. Minyak kedelai dan minyak jagung sangat baik untuk menurunkan kolesterol karena mengandung kadar pitosterol yang cukup tinggi. Senyawa ini akan menurunkan kolesterol yang sangat alami dan tidak menyebabkan efek samping. Kandungan senyawa ini sebenarnya bisa ditemukan pada berbagai sayuran dan buah-buahan. Caranya adalah gunakan minyak kedelai dan minyak jagung untuk campuran sayuran untuk memasak. Kemudian yang ke-10 adalah kunyit. Kunyit biasanya digunakan sebagai bumbu masakan. Kunyit merupakan jenis tanaman rimpang tradisional yang akan membantu menurunkan kolesterol karena mengandung sifat ekspektoran dan melindungi kesehatan jantung. Kunyit juga akan melindungi dinding kolesterol dari penumpukan lemak jahat. Kunyit sering digunakan sebagai obat anyang-anyangan, cara menghilangkan cacar air alami dengan cepat, dan makanan sehat untuk paru-paru bagi perokok. Caranya, campurkan kunyit untuk memasak sayuran, untuk bumbu masakan ikan, bumbu masak daging, dan bisa digunakan sebagai minuman kunyit dan asam. Kemudian yang ke-11 adalah minum teh hijau setiap hari. Teh hijau adalah jenis lain dari teh hitam yang bisa membantu menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Teh hijau diperoleh dengan mengurangi proses pelayuan dan pengeringan dalam proses fermentasi teh. Teh hijau mengandung senyawa yang lebih tinggi daripada jenis teh hitam. Senyawa ini memiliki fungsi sebagai bahan antioksidan yang bisa melawan adanya kolesterol dalam tubuh. Selain itu, teh hijau juga sangat baik untuk membantu mencegah penyakit kanker. Caranya adalah konsumsi sebanyak 2-4 cangkir teh hijau untuk menurunkan kolesterol tinggi. Namun teh hijau juga mengandung kafein yang cukup tinggi sehingga bisa menyebabkan efek samping yang buruk untuk kesehatan apabila dikonsumsi berlebihan. Kemudian yang ke-12 adalah mengkonsumsi sayur terong. Banyak orang tidak menyukai rasa sayur terong karena rasanya yang terasa aneh untuk di lidah. Namun ternyata sayuran ini bisa menurunkan kolesterol dengan cepat dan alami.
Terong mengandung senyawa asam klorogenik yang akan bekerja untuk mengikat kolesterol buruk dan meningkatkan jumlah HDL dalam tubuh. Selain itu, sayuran terong juga mengandung serat yang sangat baik untuk menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Namun, konsumsi sayur terong berlebihan untuk penderita asam urat tinggi bisa berdampak buruk. Sayuran ini mengandung asam oksalat yang tinggi, sehingga berbahaya untuk penyakit asam urat. Dan sayur terong ini juga bisa menjadi makanan penurut berat badan yang super cepat. Caranya adalah mengkonsumsi sayuran terong dengan cara yang lebih sehat sehingga bisa meningkatkan kesehatan tubuh. Untuk menurunkan kolesterol sebaiknya konsumsi sebanyak 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Pada dasarnya semua jenis obat tradisional kolesterol ini bisa bekerja efektif untuk tubuh. Namun untuk mencapai hasil yang maksimal, maka Anda harus menjauhi seperti kebiasaan merokok, mengkonsumsi lemak berlebihan, dan minuman beralkohol. Menjalani gaya hidup sehat akan lebih baik untuk membantu mencapai tubuh yang sehat dan ideal. Oke pemirsa, bila Anda menyukai video saya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tunggu video saya selanjutnya. Saya Ari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.